Masyarakat di Kota Rantau, Kabupaten Tapin pasti tidak asing dengan jalan yang satu ini. Jalan Tasan Panyi. Tepatnya di Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara yang menjadi penghubung dari Jalan Darussalam Cangkring ke Jalan Ayani. Di balik penamaan yang melekat pada jalan yang terbilang sibuk setiap hari ini, ternyata menyimpan kisah menarik untuk diketahui. Berikut sejarahnya. Nama Jalan Tasan Panyi merupakan penyematan dua nama pahlawan asal Tapin, yakni Mat Tasan dan Muhammad Panyi yang gugur setelah membela tanah leluhur dari penjajahan Belanda. Makam keduanya berdampingan di Kelurahan Rantau Kanan yang kini juga telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Saat berkunjung ke makam yang berlokasi di sisi Jalan Pahlawan ini, kita akan menemui makam dengan pengenal bendera merah putih di bagian atas pusara dan depan makam. Itu menunjukkan makam ini istimewa sebagai penanda pahlawan yang dihargai dan dihormati masyarakat. Dari berbagai sumber yang dikutip, Tasan dan Panyi merupakan paman dan keponakan yang gugur saat berjuang melawan penjajahan Belanda. Seperti yang dituturkan Muhammad Yusuf, keluarga Panyi. Mat Tasan dan Panyi sama-sama ditembak saat coba menghalangi mobil Belanda hendak lewat di Kota Rantau. Meski dari pihak keluarga keturunan tidak ada yang memiliki cerita lengkap, kisah perjuangan Tasan Panyi ternyata ada dituliskan pada sebuah buku sejarah Banjar yang ada di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam buku tersebut diceritakan pada 9 November 1945 selesai sholat Jumat, sebuah mobil jeep Belanda berhenti di kampung Benua Padang, Rantau. Orang-orang yang keluar dari masjid pun menyerang mobil tersebut hingga beberapa orang Belanda harus melarikan diri menumpang mobil lainnya ke arah Kota Rantau. Sedangkan mobil jeep yang ditinggalkan langsung diceburkan ke sungai. Ternyata Belanda yang kabur tersebut meminta bantuan kepada tentara yang ada di kandangan dan kembali ke Benua Padang dengan melakukan penembakan secara brutal. Penduduk sekitar pun terkejut dan berlarian hingga membuat masyarakat sekitar Kota Rantau dan lainnya berbondong-bondong ke Rantau untuk bersiap siaga dan mempersenjatai diri menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan di jalan-jalan dipasang sejumlah rintangan termasuk di depan jembatan Kota Rantau yang dipasang batang pohon dan pohon kelapa. Masyarakat waktu itu sudah siap tempur. Kobaran semangat saat itu tidak lain disulut oleh Mat Tasan bersama Muhammad Panyi. Sambil meneriakkan Allahu Akbar dan ucapan jihad fisabilillah, mereka siap menunggu kembali tentara Belanda dari kampung Benua Padang yang kembali menuju kandangan. Sore itu, militer Belanda tiba di Kota Rantau. Mobil terhenti saat melihat tumpukan batang pohon kelapa merintangi jalan. Bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan Tasan memberi aba-aba untuk menyerbu. Belanda yang saat itu sudah cukup siaga langsung menembakkan tembakan otomatis dengan membabi buta. Saat itulah Mat Tasan dan Muhammad Panyi gugur oleh tembakan Belanda. Sehari setelah kejadian itu, tepatnya 10 November 1945, di masjid di Kota Rantau diadakan pertemuan para ulama. Para alim ulama berkumpul dan memutuskan secara hukum Islam bahwa Mat Tasan dan Muhammad Panyi dijatuhkan sebagai syuhada. Keputusan itu mengejutkan pemerintah Belanda. Mereka mengkhawatirkan label syuhada akan memicu kalangan rakyat untuk ikut melawan Belanda. Ternyata memang benar, kecemasan itu berujung dibentuknya berbagai gerakan rahasia rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya Barisan Perjuangan Indonesia atau BPI yang dipimpin Haji Marzuki Amin, tepat seminggu setelah gugurnya Mat Tasan dan Muhammad Panyi. Gerakan ini sangat rahasia
menghimpun kekuatan jumlah anggota dengan perumusan satu mencari dua dengan sumpah Al-Quran. Tujuannya tidak lain untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang telah berlangsung pada 17 Agustus 1945 lalu. Demikian sekilas sejarah tentang Matasan dan Muhammad Panji yang mungkin bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tapin karena memiliki pahlawan yang heroik dan patut untuk dikenang. Demikian, selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.